Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada video kali ini, kami dari kelompok 1 akan memberikan tutorial analisis SEM PLS menggunakan software Smart PLS versi 4. Kami ingin memahami faktor-faktor mana yang berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan di PT Checkout Now. Berdasarkan riset awal, manajemen mengidentifikasi beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi kepuasan pelanggan, yaitu kualitas layanan dan pengalaman berbelanja. Dengan demikian, kami ingin melihat apakah kualitas layanan dan pengalaman berbelanja berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. Langsung saja kita masuk ke dalam tutorialnya. Langkah pertama, buka aplikasi Smart PLS versi 4. Kemudian, klik New Project. Setelah itu, beri nama projectnya. Di sini, kami memberi nama Tugas SEM PLS Kelompok 1. Lalu, klik Create. Langkah kedua yaitu import data. Caranya, klik import data file, lalu pilih data mana yang akan digunakan, kemudian klik open. Karena datanya ordinal, maka ubah scale-nya menjadi ordinal dengan cara klik bulk change, lalu pilih scale-nya ordinal. Kemudian klik apply, lalu import. Jika datanya sudah terimport, klik back. Langkah ketiga yaitu membuat model. Caranya klik create model, lalu pilih model PLS-SEM, kemudian beri nama modelnya. Di sini kami memberi nama model SEM PLS. Lalu klik save. Langkah selanjutnya, klik laten variabel, lalu pilih penempatannya dan beri nama setiap variabel latennya. Di sini kami memberi nama X1 kualitas layanan, X2 pengalaman berbelanja, dan Y kepuasan konsumen. Setelah variabel laten telah dibuat, drag and drop setiap indikator pada masing-masing variabel laten. Jika ingin memindahkan posisi indikator variabel laten, klik select, lalu klik variabel latennya, kemudian pada menu indikator, pilih arah posisi indikator yang diinginkan. Setelah itu, sambungkan variabel laten eksogen ke variabel laten endogen dengan cara klik connect, lalu klik dan tahan variabel laten eksogennya, kemudian tarik ke variabel laten endogen. Langkah keempat yaitu olah data. Caranya, klik calculate, lalu pilih PLS-SEM algorithm, kemudian klik start calculation, setelah hasilnya keluar, lanjut pada evaluasi model pengukuran. Dalam evaluasi model pengukuran terdapat 4 kriteria. Kriteria pertama yaitu indikator reliability. Apabila indikator mempunyai nilai overloading lebih dari 0,7, berarti indikator signifikan.
yang artinya bahwa indikator tersebut layak untuk dipertahankan. Di sini nilai overloading pada semua indikator baik pada variabel laten X1, variabel laten X2, dan variabel laten Y itu lebih besar dari 0,7. Maka dapat disimpulkan bahwa semua indikator pada semua variabelnya, baik indikator pada variabel laten X1, indikator pada variabel laten X2, dan indikator pada variabel laten Y, itu sudah reliable dan memenuhi kriteria indikator reliability. Selanjutnya kriteria kedua yaitu internal konsistensi reliability. Apabila nilai Cronbach's alpha-nya lebih besar dari 0,7, yang berarti konstruknya konsisten atau reliable. Di sini nilai Cronbach's alpha-nya pada semua variabel laten, baik pada variabel laten X1, variabel laten X2, dan variabel laten Y itu lebih besar dari 0,7. Dapat disimpulkan bahwa baik variabel laten X1, variabel laten X2, dan variabel laten Y semua konstruknya reliable. Berarti bisa dikatakan kriteria pengujian model pengukuran internal konsistensi reliability-nya terpenuhi. Selanjutnya, kriteria ketiga yaitu convergent validity. Apabila nilai AVE lebih besar dari 0,5, maka bisa dikatakan bahwa konstruknya itu valid. Di sini nilai AVE pada semua variabel laten baik pada variabel laten X1, variabel laten X2, dan variabel laten Y itu lebih besar dari 0,5. Dapat disimpulkan bahwa variabel laten X1, variabel laten X2, dan variabel laten Y semua konstruknya valid. Berarti bisa dikatakan kriteria menguji model pengukuran convergent validity terpenuhi. Selanjutnya, kriteria keempat yaitu disseminate validity. Pertama, lihat pada nilai HTMT. Apabila nilai HTMT kurang dari 0,9, maka bisa dikatakan bahwa konstruknya itu valid. Di sini nilai HTMT pada semua variabel laten baik pada variabel laten X1, variabel laten X2, dan variabel laten Y itu kurang dari 0,9. Dapat disimpulkan bahwa baik variabel laten X1, variabel laten X2, dan variabel laten Y semua konstruknya valid. Berarti bisa dikatakan kriteria penguji model pengukuran disseminatnya terpenuhi. Kedua, lihat pada nilai Vonnegut. Apabila nilai Vonnegut konstruknya lebih besar dari nilai Vonnegut konstruk yang lainnya, maka konstruknya valid. Di sini nilai Vonnegut konstruk X1 sebesar 0,869 itu lebih besar dari nilai yang ada di bawahnya. Berarti konstruk X1 berbeda dengan konstruk X2 dan konstruk Y. Artinya konstruk X1 valid. Lalu nilai Vonnegut konstruk X2 sebesar 0,883 itu lebih besar dari nilai yang ada di bawahnya. Berarti konstruk X2 berbeda dengan konstruk X1 dan konstruk Y. Artinya konstruk X2 valid. Berdasarkan kriteria Vonnegut dapat disimpulkan bahwa konstruk X1, konstruk X2, dan konstruk Y itu memenuhi kriteria diskriminan validity. Ketiga, lihat pada nilai cross-loading. Apabila nilai loading dari masing-masing item indikator terhadap konstruknya lebih besar dari nilai loading dari masing-masing item indikator terhadap konstruk yang lainnya, maka konstruknya valid. Di sini nilai loading dari masing-masing item indikator terhadap konstruk X1 itu lebih besar dari nilai loading dari masing-masing item indikator terhadap konstruk X2. Dan nilai loading dari masing-masing item indikator terhadap konstruk Y, berarti X1 itu konstruknya valid. Lalu, nilai loading dari masing-masing item indikator terhadap konstruk X2
itu lebih besar dari nilai loading dari masing-masing item indikator terhadap konstruk X1 dan nilai loading dari masing-masing item indikator terhadap konstruk Y. Berarti X2 itu konstruknya valid. Selanjutnya, nilai loading dari masing-masing item indikator terhadap konstruk Y itu lebih besar dari nilai loading dari masing-masing item indikator terhadap konstruk X1 dan nilai loading dari masing-masing item indikator terhadap konstruk X2. Berarti, yaitu konstruknya valid. Berdasarkan kriteria cross-loading, dapat disimpulkan bahwa konstruk X1, konstruk X2, dan konstruk Y itu memenuhi kriteria diskriminan validity. Secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa variabel laten X1, variabel laten X2, dan variabel laten Y model pengukurannya memenuhi keempat kriteria dari model pengukuran, yaitu indikator reliability-nya terpenuhi, internal konsistensi reliability-nya terpenuhi, convergent validity-nya terpenuhi, dan diskriminan validity-nya terpenuhi. Karena keempat-empatnya sudah terpenuhi untuk semua konstruk baik konstruk X1, konstruk X2, dan konstruk Y, maka bisa dilanjut ke model struktural. Baik, selanjutnya masuk ke dalam evaluasi model struktural. Terdapat 3 uji. Yang pertama, menguji kolinearitas model struktural. Pengujian kolinearitas model struktural dapat dilakukan dengan menggunakan nilai PIF. Nilai PIF dalam konstruk prediktor harus di bawah 5 dan sebaiknya di bawah 3 untuk memastikan kolinearitas tidak mempunyai pengaruh substansial pada estimasi model struktural. Dilihat dari outer model bahwa sebagian nilai besar PIF indikator itu di bawah 3, kecuali nilai PIF indikator 1 dan indikator 4. Pada parabel laten X2 itu nilainya di atas 3, tetapi jika dilihat pada inner model nilai PIF konstruk X1 dan nilai PIF konstruk X2 itu di bawah 3. Artinya, tidak ada kolinearitas di antara konstruk X1 dan konstruk X2 terhadap konstruk Y. Berarti bisa dikatakan bahwa uji kolinearitasnya terpenuhi. Selanjutnya masuk ke yang kedua. Menguji kekuatan model prediktor, yaitu dengan melihat nilai koefisien determinasi atau R-square. Dapat dilihat bahwa nilai R-square yaitu sebesar 0,612. Artinya, keragaman yang mampu dijelaskan oleh parabel laten X1 dan parabel laten X2 adalah sebesar 61,2%, sedangkan sisanya 38,8% dijelaskan oleh parabel laten lainnya di luar model. Selain menggunakan nilai koefisien determinasi atau R-square, pengujian kekuatan model prediktor dapat juga diukur dengan menggunakan efek size atau F-square. Nilai efek size atau F-square sebesar 0,2, 0,15, dan 0,35 mengindikasikan variabel laten eksogen mempunyai pengaruh yang lemah, sedang, dan kuat. Nilai F-square kurang dari 0,02 ini mengindikasikan tidak adanya pengaruh model pengukuran. Dapat dilihat bahwa nilai F-square variabel laten X1 terhadap variabel laten Y yaitu sebesar 0,159. Artinya variabel laten X1 berpengaruh terhadap variabel laten Y sebesar 0,159 dengan kekuatan yang cenderung sedang. Sedangkan nilai F-square variabel laten X2 terhadap variabel laten Y sebesar 0,278, artinya variabel laten X2 berpengaruh terhadap variabel laten Y sebesar 0,278 dengan kekuatan yang cenderung sedang. Untuk menguji signifikansi model struktural itu tidak bisa dari PLSM algorithm, maka dari itu diharuskan running lagi. Nah, caranya ini klik edit, lalu klik calculate, kemudian pilih bootstrapping, lalu klik start calculation. Setelah hasilnya keluar, lihat pada path koefisien untuk mengetahui p-value-nya. Apabila p-value kurang dari taraf signifikansi atau alpha 5% atau 0,05, maka tolak hipotesis 0. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa nilai p-value masing-masing variabel laten 0,00 kurang dari 0,05 sehingga tolak H0. Terima H1 artinya terdapat pengaruh signifikansi variabel laten X1 dan variabel laten X2 terhadap variabel laten Y. Besarnya pengaruh variabel laten X1 terhadap variabel laten Y yaitu sebesar 0,362, sedangkan besarnya pengaruh variabel laten X2 terhadap variabel laten Y yaitu sebesar 0,479.
Jadi, kesimpulannya, kualitas layanan dan pengalaman berbelanja berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen pada tingkat signifikansi 5%. Peningkatan kualitas layanan memberikan pengaruh terhadap kepuasan konsumen sebesar 36,2%. Dan peningkatan pengalaman berbelanja memberikan pengaruh terhadap kepuasan konsumen sebesar 47,9%. Pengaruh kualitas layanan dan pengalaman berbelanja ini memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan konsumen. Artinya, semakin baik kualitas layanan dan pengalaman berbelanja yang diberikan, maka kepuasan konsumen itu akan semakin meningkat. Dengan demikian, untuk meningkatkan kepuasan konsumen, PT Checkout Now harus memberikan kualitas layanan dan pengalaman berbelanja yang baik. Sekian, terima kasih.